Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Saidah, NIM U2019-1047. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah kajian barat atas Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena barat atas Al-Quran dan memaparkan dua tokoh orientalis dan juga membandingkan pendapat dan pemikiran kedua tokoh orientalis tersebut. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana fenomena barat atas Al-Quran itu terjadi. Nah, sebelum kita mengetahui fenomenanya, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan kata barat di sini itu apa? Ya, barat di sini adalah orientalis atau orientalisme. Apa yang dimaksud dengan orientalis? Orientalis adalah sarjana barat yang fokus mengkaji studi-studi tentang ketimuran. Dan orientalis di sini biasanya terdiri dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Nah, untuk fenomenanya sendiri, apa yang terjadi sehingga para orientalis ini banyak sekali yang mengkaji tentang Al-Quran? Jawabannya sebenarnya sudah lama para orientalis ini memperhatikan Al-Quran. Alasannya karena Al-Quran merupakan kitab suci yang dipercaya dari sumbernya dan dijadikan pedoman bagi pemeluknya. Dan juga Al-Quran ini menyisakan banyak misteri sehingga banyak orang yang terpikat dan tertantang untuk mengkaji Al-Quran sendiri. Karena asumsi dari orientalis dari generasi ke generasi menganggap bahwa Al-Quran itu tidak merupakan firman Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad. Seiring berkembangnya waktu dengan kebangkitan Islam, para orientalis itu untuk masuk ke dalam umat Islam sendiri, yaitu awalnya dengan memahami Al-Quran. Nah, model kajian Al-Quran yang dilakukan para orientalis ini pertama adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya, dan kemudian berkembang pada kajian lain terkait Al-Quran. Cara pandang orientalis ini sangat beragam. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu saya akan memaparkan dua tokoh orientalis. Ada dua tokoh orientalis, yang pertama ada Maxim Rodinson dan yang kedua ada MacDonald. Yang pertama Maxim Rodinson. Maxim Rodinson ini orientalis yang berasal dari Prancis. Keluarganya yang awalnya Maxim Rodinson ini berasal dari kaum Yahudi, tapi dia memutuskan untuk bergabung di Partai Komunis dan meninggalkan Yudisme. Dan yang membuat Maxim Rodinson ini terkenal yaitu dengan karyanya. Salah satu karyanya yang berjudul Muhammad. Karyanya ini mendapat kecaman baik dari orang Islam maupun dalam kaum orientalis, dan juga bahkan dalam penerbitan, penjualan, pembelian buku ini mendapatkan penolakan dari Timur Tengah. Alasannya adalah karena Maxim mempelajari Nabi Muhammad itu dari segi sosial dan komunisnya saja, dan juga latar belakang keluarganya yang kurang baik juga turut andil ketidakmampuannya akan memahami filsafat kenabian.
Dan hubungannya dengan kajian Al-Quran ini yaitu Maxim Rodinson menolak semua kemujizatan Al-Quran yang matba'nya berasal dari Nabi Muhammad, sedangkan Rodinson sendiri sudah menyangkal kenabian Nabi Muhammad. Dan juga menurut Rodinson ini, wahyu hanyalah sebuah reaksi ide-ide Nabi Muhammad tersendiri. Bahkan dalam bukunya, Maxim ini menyatakan bahwa motif di balik ayat yang menerangkan tentang jihad adalah penjarahan, merebut tanah subur, rampasan, dan menangkap para wanita. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan kepercayaan kita sebagai umat muslim. Maka sikap kita terhadap pendapat Maxim Rodinson ini tentu saja menolak. Dan untuk tokoh yang kedua yaitu MacDonald. MacDonald merupakan seorang orientalis yang berasal dari Amerika. Dalam pendekatan apologisnya, MacDonald ini memandang Islam itu merupakan agama yang gagal. Dan mengenai eksistensi Islam, MacDonald berpendapat bahwa Islam itu awalnya merupakan ajaran Kristen yang diselewengkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Karena MacDonald ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap Muhammad, yang mana ia berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak tercerahkan oleh Roh Kudus sehingga tindakannya ini jauh dari kebenaran. Berkaitan dengan Nabi Muhammad yang menerima wahyu, MacDonald ini menggambarkan bahwa ketika Nabi Muhammad ini menerima wahyu, Nabi Muhammad itu dalam situasi transmedium atau dalam keadaan kesurupan. Dan MacDonald ini mendasarkan pandangannya tersebut pada pendapat seorang muslim, tapi tidak diketahui siapa tokoh yang berpandangan seperti itu. MacDonald juga memandang Nabi Muhammad adalah seorang ahli sastra yang tidak dapat tersaingi kemampuannya, sehingga dia beranggapan bahwa Nabi Muhammad ini bisa membuat karya seperti Al-Quran. Oleh karena itu, MacDonald ini berpendapat bahwa wahyu Al-Quran itu merupakan olahan dari pemikiran Nabi Muhammad sendiri. Yang terakhir adalah perbedaan pemikiran kedua orientalis yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu orientalis Maxim Rodinson dan MacDonald. Keduanya ini sama-sama menolak Al-Quran, tapi bedanya Maxim Rodinson ini menolak adanya Al-Quran adalah menolak semua kemujizatan Al-Quran yang notabene dari Nabi Muhammad, karena dia sendiri itu menyangkal kenabian Nabi Muhammad, dan dia juga hanya melihat dari sisi sosial dan komunisnya saja, tidak begitu paham tentang filsafat kenabian. Dan sedangkan MacDonald itu menolak Al-Quran karena menurutnya wahyu Al-Quran itu hanya pemikiran Nabi Muhammad saja. Karena dalam penerimaan wahyu, menurut pandangan MacDonald ini, wahyu itu diterima oleh Nabi Muhammad ketika dalam situasi Nabi itu transmedium atau kesurupan. Jadi MacDonald ini menganggap Al-Quran hanyalah sebuah pemikiran Nabi Muhammad saja. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan atau kata-kata yang saya ucapkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.